naikkan kepada Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silahkan Pak Gracia. Oke, shalom, selamat malam bola-bolanya manis. Ketemu lagi dengan seri duet Apologetika ke-26, Pak Jimmy Jeffrey dengan saya. Kita masih membahas pengaruh Hindu pada ajaran-ajaran agama Semitis, bagian yang kedua. Kita akan gali lebih dalam. Saya nggak akan memberikan sesuatu yang baru, hanya penambahan-penambahan sedikit dan pengulangan. Selebihnya nanti Pak Jimmy Jeffrey akan memberikan uraian yang lebih dalam dan teknis. Kemiripan terjadi di semua agama. Hingga wajar kita melakukan paralelisasi antara agama yang satu dengan yang lain. Harus kita perhatikan mengenai kemiripan umum. Semua kepercayaan mengakui adanya sesuatu yang adikodrati yang lebih berkuasa dari dirinya. Ini terjadi di semua kepercayaan, di semua abad, dari yang paling purba sampai saat ini. Dan adalah kepercayaan umum bahwa yang adikodrati bisa menjelma. Ini terjadi di semua kepercayaan kuno, di dalam mitos-mitos, termasuk di dalam Yahudi dan Kristen. Bisa naik ke surga artinya kita yang tinggal di dunia bawah, dunia materi, bisa pindah alam ke alam lain, naik ke surga. Ini terjadi, kepercayaan ini ada di banyak kepercayaan. Jadi karena kita percaya Tuhan, kejawen percaya Tuhan, tidak mungkin kita mengatakan Kristen dipengaruhi kejawen. Karena apa? Oh, itu kan percaya Tuhan kan? Kejawen juga mengajarkan Tuhan. Ya tidak segoblok itu dah. Tidak sesederhana itu kalau menyamakan mengenai kesamaan-kesamaan antara kepercayaan. Agama-agama yang mengajarkan adanya yang mi'raj, naik ke langit, ke surga, itu dipercaya di Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, mitologi Yunani, sehingga kita bisa melakukan paralelisasi. Karena banyak yang meyakini ini, tidak gampang kita memberikan suatu judge bahwa ini dipengaruhi ini. Karena yang meyakini ini suatu keyakinan umum. Contoh mengenai naiknya ke surga. Yesus naik ke surga, Elia naik ke surga, disamakan oleh Menahem Ali, seperti Yudhistira naik ke surga. Ini contoh Pandawa Sedo di dalam pewayangan Pekeliran Jawa. Di saat Pandawa itu sudah tua, setelah perang Baratayuda, mereka mau mati, mereka naik ke Gunung Mahameru. Pada waktu naik Gunung Mahameru, lewat hutan-hutan, sulit, ini agak susah. Dan di antara kelompok Pandawa yang pertama mati adalah Drupadi. Drupadi ini istri Pandawa, dia poliandri. Satu istri yang menikah dengan 5 orang suami. Jadi untuk mengenai pernikahan, yang paling adil adalah Hindu karena mengizinkan poliandri, seorang istri boleh punya banyak suami. Demikian juga di dalam Hindu diizinkan poligami. Seorang suami boleh punya banyak istri. Ini fair. Kalau yang lain kan mungkin tidak fair. Hanya laki-laki tok yang difasilitasi. Perempuan dianggap tidak boleh punya nafsu seperti laki-laki. Kamu harus saleh soleha. Nah, pada waktu dalam perjalanan, Drupadi yang pertama kali meninggal, Yudhistira yang terakhir dia naik. Ini Drupadi. Istrinya Yudhistira, istrinya Bima, istrinya Arjuna, istrinya Nakula Sadewa yang mati pertama kali. Di tengah jalan, Nakula Sadewa, Arjuna meninggal. Yang terakhir adalah Bima yang meninggal. Setelah Bima meninggal, Yudhistira dan anjingnya naik yang paling atas. Karena anjingnya sakit, dia diem, tidak mau pergi. Padahal Yudhistira tidak mati. Sampai datang Betara Indra, manggil, kenapa kamu nggak meneruskan? Tinggalkan anjing itu. Enggak. Aku merasa nggak adil kalau aku naik, aku biarkan anjingku mati. Karena dia setia menemani aku. Singkat cerita, Betara Indra, bapaknya
bapaknya Yudhistira mengajak Yudhistira masuk ke surga bersama-sama di saat dia masih hidup. Ini kisah di Pandawa Sedo. Mengenai mi'raj naiknya manusia ke surga atau ke langit, ini banyak yang mempercayai. Kisah-kisah Kristen, Yesus naik ke surga, disaksikan hidup bangkit dari maut selama 40 hari, disaksikan 500 orang lebih, naik ke surga di depan banyak saksi. Yahudi mengenai kisah Elia terangkat ke surga. Islam mempercayai Muhammad dan Elia, tapi khusus Elia atau Elias yang naik ke surga di dalam Islam ini masih menjadi polemik. Karena riwayat yang satu bertolak belakang dengan pandangan ulama yang lain dengan riwayat yang berbeda. Hindu mempercayai adanya mi'raj, naik manusia dari alam bawah masuk ke surga alam yang atas. Mitologi Yunani juga mempercayai hal itu. Jadi banyak keyakinan termasuk mitologi orang-orang Viking juga mempercayai ini. Artinya ini bukan sesuatu yang khusus. Kepercayaan Cina, kepercayaan di berbagai bangsa yang kuno-kuno banyak mempercayai tentang mi'rajnya manusia dari dunia bawah masuk ke alam yang lain. Kalau kita mau melihat kemiripan, kita harus mencari kemiripan yang khusus dan pengaruh yang khas antara dua hal yang sedang kita kaji mengenai pengaruhnya. Contoh, ini hanya terjadi di Kristen dan Islam dan ini khas. Doktrin Kristen, firman itu diturunkan Allah. Firman nuzul menjadi manusia, Yesus Kristus. Islam, firman nuzul menjadi buku. Konsepnya sama. Dan ini khas hanya ada di Kristen dan di Islam. Bedanya di bidat Kristen, mereka percaya bahwa firman itu makhluk, suatu yang bersifat baru, sesuatu ciptaan. Ternyata ada paralelnya di dalam Islam. Ajaran bidat Arius, Oneness, Saksi Yehova, Yahwisme, itu paralel dengan ajaran teologinya Islam versi Mutazilah yang mengajarkan firman yang nuzul, Al-Quran itu tidak khadim, tetapi makhluk, sesuatu ciptaan. Karena ada kekasan di dalam doktrin, dan kekasan ini hanya ada di Kristen dan Islam, kita bisa menarik kajian mengenai hubungan antara satu yang lain. Firman Allah yang nuzul ke dunia, bagi Kristen, bidat, Saksi Yehova, Oneness, Saksi Yehova, Yahwisme, Arius, adalah ciptaan. Paralel dengan Islam, Mutazilah. Tetapi konsep firman Allah itu nuzul, Allah menurunkan firman-Nya menjadi manusia, ini paralel dengan konsep Islam, bahwa Allah menurunkan firman-Nya, firman itu nuzul menjadi kitab. Termasuk kalau kita melihat kemiripan yang khas, hanya ada di dalam Islam dan Kristen, ini mengenai konsep adanya pluralitas di dalam Allah yang Esa. Allah yang Esa memiliki pluralitas di dalam ajaran Tritunggal. Allah satu dengan firman dan rohnya. Ini paralel dengan ilmu kalam yang mengatakan Allah itu Esa zatnya, tapi memiliki 20 sifat yang unik, berbeda satu sama lain, yang semuanya kekal. Nah, ini kekasan. Dan mengenai pengaruh ajaran Kristen dan Islam ini, banyak tokoh-tokoh ulama-ulama Muslim memberikan penulisannya. Jadi bukan sekedar klaim Gracia Pelo, enggak. Yusuf Al-Is, Ibnu Rushd, Ahmad Amin, Lubabah, Husain Umar Hasim, Abu Lubabah, banyak ulama-ulama Muslim yang mengatakannya hal yang sama. Pengakuan dari kedua belah pihak untuk hal yang sama ini penting. Ini contoh ya, saya sudah tulis pengaruh ajaran-ajaran Kristen tentang konsep turunnya Sang Firman menjadi manusia, mirip dengan ajaran Islam, firman turun menjadi buku, firman yang turun menjadi manusia itu kekal, khadim, sama dengan ajaran Islam, Al-Quran yang turun dari Allah itu khadim, di buku sebelah kiri. Dan mengenai pengaruh ajaran teologi Kristen terhadap ilmu kalam, ini bisa dilihat di buku yang sebelah kanan yang saya fotokan, yang saya jadikan footnote. Di dalam bukunya Dr. Yusuf Al-Is, muridnya Ahmad Amin, mengakui dengan jelas. Ini contoh. Hubungan pengaruh ajaran Kristen dengan doktrinnya Islam Mutazilah.
Nih, Wasil bin Atta mengakui ajaran Kristen tentang kemauan bebas agaknya menurut Yahya Mansur, Yohanes Damaski, bin Sarah atau Yohanes Damaskus, Ungkup Damsik. Wasil bin Atta mengakui adanya pengaruh tentang free will dari ajaran Kristen yang diajarkan oleh Yohanes Damaskus. Saya ngomong gak cepat ya. Nih, setelah Mu'tazilah muncul, dilawan sama Imam Asy'ari, Imam Asy'ari memberikan tulisannya bahwa Mu'tazilah di mata Imam Asy'ari adalah memiliki kesamaan ide-ide sebagaimana orang-orang Kristen, sebab orang Kristen berpikir bahwa rahim Maria diberi terlampir mendapatkan menerima firman Allah. Dan kaum Jahmiyah itu salah satu sekte di dalam Mu'tazilah, menambahkan lagi bahwa mereka orang Kristen menghasilkan suatu doktrin bahwa mereka berpikir bahwa sebuah ciptaan. Kalau Maria menerima sang firman di dalam pandangan Mu'tazilah adalah ciptaan, demikian juga firman Allah yang turun ke dunia, apakah dia nanti menjelma dalam semak dan pohon, itu dianggap sebagai ciptaan. Dengan dalil ini mereka menganggap bahwa firman Tuhan yang turun menjadi Al-Quran itu juga ciptaan, dengan paralelisasi yang dilakukan orang-orang Mu'tazilah. Karena apa? Karena Mu'tazilah mengalami suatu proses sejarah, dialog perdebatan intensif dengan orang-orang Kristen. Sehingga dia menegasikan ajaran Kristen kalau Allah itu punya sifat-sifat yang kekal di dalam dirinya. Mu'tazilah menegasikan. Tidak. Allah itu esa dan tidak punya sifat-sifat. Nih, Abu Lubabah Husain mengatakan di dalam bukunya, pemikiran-pemikiran mereka, Mu'tazilah, terpengaruh pemikiran teologi Yahudi, Nasrani, filsafat Yunani, dan agama-agama Persia. Ini pengakuan Islam. Saya hanya mengutip di dalam buku saya, pernyataan Abu Lubabah Husain, bahwa teologi Islam versi Mu'tazilah mendapat banyak pengaruh dari ini semua, Yahudi, Nasrani, filsafat Yunani, agama-agama Persia. Ini, Umar Hasim, apakah Anda termasuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah? Di dalam bukunya itu dia bilang apa? Faham Mu'tazilah adalah paham rasionalisme dalam Islam. Tetapi di samping itu mendapat pengaruh falsafah Hindu, Buddha, Yunani, Nasrani, dan Majusi. Yang ngomong ini Umar Hasim. Ya, ini Mu'tazilah. Mu'tazilah dipengaruhi ini. Mu'tazilah ditentang oleh kelompok ilmu kalam, golongan Asy'ariyah, Mu'taridiyah, yang mau tidak mau memikirkan karena apa? Pengaruh falsafah Hindu yang ada di dalam Mu'tazilah. Jadi ada kaitannya. Umar Hasim menyebutkan pengaruh Yohanes Damaskus yang tadi sama dengan tulisannya Imam Asy'ari. Pemikiran-pemikiran dari kaum Nasrani ini diambil oleh kaum Mu'tazilah. Artinya kemunculan teologi Islam Mu'tazilah memiliki pengaruh kuat dari kekristenan. Ini tidak bisa dinegasikan. Ini banyak sekali ulama-ulama Islam sendiri mengatakan hal yang sama. Orang-orang Masehi, orang-orang Kristen yang bernama John Damaskus, dari orang ini Mu'tazilah mengambil teori bahwa Tuhan adalah zat yang baik, sumber segala kebaikan, dan tidak dapat mengerjakan keburukan. Tuhan tidak punya sifat-sifat yang bisa menimbulkan jumlah, bilangan. Manusia bebas berbuat dan memilih. Karena semua adalah pilihan dan tindakan manusia, oleh karenanya manusia dapat diminta pertanggungjawaban atas pilihan dan perbuatan yang dia sengaja pilih. Maksudnya free will. Ini pengaruh dari John Damaskus. Menurut pengakuan ulama-ulama Islam sendiri yang saya kutip, bukan buatan-buatan saya. Di dalam bukunya Yusuf Al-Is, ini ulama yang lain. Ini coba lihat. Pandangan masa pertama cocok dengan kondisi daerah tersebut karena mereka bertetangga dengan orang-orang Kristen dan berbaur dengannya. Ada fakta sejarah, kedua belah pihak, dua agama kumpul, berinteraksi, berkomunikasi, dan berdebat, berdialog, sehingga memungkinkan ada saling interaksi pengaruh-mempengaruhi, baik dalam keadaan perang maupun keadaan damai. Kedua pihak sering mengadakan debat dan dialog, maksudnya Kristen dan Islam, sering debat dan dialog. Orang-orang Kristen mendebat kaum Muslim bahwa Isa yang merupakan kalimat Allah adalah Allah itu sendiri, firman Allah adalah Allah, sebagaimana kalamullah merupakan kalam zatnya.
Untuk itu kaum muslimin berusaha membalas doktrin Kristen dengan mengatakan bahwa, oh enggak, kalau kalam Allah itu adalah kalam zatnya, seperti kamu mengimani firman Allah ada Allah. Enggak, iman kami enggak seperti itu, berbeda. Kalam Allah itu berbeda dengan zatnya. Karena firman Allah itu berbeda dengan Allah, maka firman Allah, Quran itu adalah makhluk. Nih, artinya apa? Pandangan Islam ini dipengaruhi hasil perdebatan dan dialog yang telah terjadi antara Islam dan Kristen. Di dalam bukunya Dinasti Abbasiyah, Yusuf Al-Is, muridnya Ahmad Amin, ini buku yang lain. Tadi kan buku Dinasti Umayyah, ini buku yang kedua, buku Dinasti Abbasiyah. Ini dua buku ini bagus. Saya sudah baca belasan tahun yang lalu, masih ada di toko buku, data-datanya bagus. Dia mengakui dengan jujur. Ini ulama Islam, bukan Kristen. Dalam peradaban Nasrani, kita melihat tentang pengaruh di dalam sastra dan syair. Para penyair Nasrani di masa Umayyah pernah memainkan peranan penting dalam syair. Pengaruh mereka berlangsung hingga masa Abbasiyah, kata Yusuf Al-Is, muridnya Ahmad Amin. Lalu muncullah pengaruh tentang kerahiban dalam ucara-ucara penyair, sebagai ucapan-ucapan sebagai penyair, dan aliran-aliran tasawuf. Biara-biara, hidup keselibatan para biara di padang gurun yang hanya berdoa, berpuasa, mendoakan orang sakit, menjauhkan diri dari keduniawian, akhirnya mempengaruhi aliran Islam yang memunculkan ajaran tasawuf di dalam Islam. Jadi ajaran tasawuf di dalam Islam itu karena pengaruh kebiaraan orang-orang Kristen di padang gurun. Yang ngomong Yusuf Al-Is, muridnya Ahmad Amin, bukan orang Kristen. Nih coba saya lempati ini. Di dalam masih buku yang sama, Dinasti Abbasiyah. Sekarang kita ambil contoh tentang campuran yang terjadi. Tidak hanya Mu'tazilah yang dipengaruhi oleh Kristen dalam buku-buku yang tadi saya tulis, ilmu kalam pun yang menolak Mu'tazilah di dalam Islam, itu mendapat banyak campuran, banyak pengaruh ajaran-ajaran berbagai ajaran yang lain. Tidak murni Islam. Contohnya tersebut kita dapatkan dengan sangat jelas dalam ilmu kalam. Katanya Yusuf Al-Is, muridnya Ahmad Amin. Warna campuran antara beragam peradaban Arab, Islam, dan asing, akan tampak di dalamnya dalam bentuk yang khusus. Inilah yang diakui oleh almarhum guru saya, Ahmad Amin, dalam Duha Al-Islam. Meskipun ilmu kalam diambil dari banyak ajaran, banyak peradaban berapa asing, bukan hanya Islam, tetapi rohnya adalah Islam Arab. Jadi dia dapat pengaruh masukan dari banyak peradaban, banyak keyakinan yang diislamkan. Rohnya adalah Islam Arab. Di dalamnya kita tidak akan mendapatkan pengaruh penerjemahan dan unsur-unsur campuran pertama. Bahkan itu ia bersatu dengan campuran dan menjadi ciptaan yang inovatif. Jadi percampuran peradaban Arab, Islam, dan peradaban-peradaban yang lain, ajaran-ajaran yang lain, menjadi satu dan menciptakan suatu teologi yang inovatif, yang baru, yang namanya ilmu kalam. Katanya Yusuf Al-Is, seperti yang diajarkan gurunya Ahmad Amin dalam Duha Al-Islam. Yang nulis orang Islam. Saya hanya membacakan dan mengutip. Jadi kalau kita ngomong kemiripan, ya seperti itu. Hanya yang ada di dalam Kristen yang mempengaruhi Islam. Berdasarkan data sejarah. Bukan melihat kemiripan umum. Oleh karena ada data sejarah, dialog yang terjadi, ada kemiripan doktrin yang khas antara Kristen dengan Islam, dan bukan suatu kepercayaan umum, kita baru bisa melihat hubungan dan analisa pengaruhnya dan hipotesa pengaruh. Seperti contoh yang saya ulangi, firman nuzul menjadi manusia, iman Kristen. 600 kemudian muncul ajaran Islam, firman tidak nuzul menjadi manusia, tapi firman nuzul menjadi buku. Kristen tidak percaya firman jadi buku. Yang diajarkan sebelum Islam muncul, firman turun menjadi manusia. Ayatnya jelas. Ini khas. Hanya ada di Islam dan di Kristen. Firman turun menjadi buku, firman turun menjadi manusia. Ini khas. Oleh karena ini kita bisa mencoba mencari, mengkaji hubungan dan analisa pengaruh. Termasuk ternyata antara Kristen dan Islam, seperti data-data yang kita baca dalam tulisan-tulisan ulama-ulama Islam, faktor sejarah dan komunikasi dialog terjadi intensif. Nah, ini menjadi hipotesa pengaruh antara Kristen mempengaruhi Islam. Ini menjadi tampak jelas. Kenapa? Ada fakta sejarah, kita pernah bersama-sama, tinggal bersama, dan saling terjadi dialog
perdebatan yang intens di dalam masalah-masalah teologi. Sehingga memunculkan teologi Kristen yang khas muncul dalam bentuk yang lain di dalam Islam. Contoh, ini ajaran yang khas yang kemarin saya sampaikan. Ini khas, ke surga lewat jembatan, ini khas hanya ada di dalam Islam, Siratul Mustaqim, atau Wat Okal Akil, di dalam Kakawin Babat Baratayuda. Ini khusus, hanya di Islam sama di Hindu. Tidak semua agama mengajarkan ke surga harus lewat jembatan. Kemudian di surga situ ada asik masuk, ada enak-enak, ada iwik-iwik, wuk-wuk. Di mana kalau ngomong yang terakhir, ini banyak, tidak hanya Islam dan Hindu. Agama-agama pagan, agama-agama mitologi Yunani, agama Viking, mereka meyakini orang-orang Viking, kalau mati akan masuk Valhalla. Di Valhalla ada pesta seks, makan minum, dan mereka akan bebas berkelahi baku bunuh sampai selama-lamanya. Yang mati akan hidup kembali untuk kembali baku bunuh. Karena orang Viking di zaman purba, dia sangat suka berperang dan ingin membunuh. Bagi orang Viking, peperangan itu adalah kesukaan. Karena itu adalah kesukaan mereka, di dalam agama Viking, Odin akan menyambut mereka di Valhalla. Semua orang Viking yang mati akan bersenang-senang dalam termasuk baku bunuh. Yang mati akan dihidupkan untuk baku bunuh lagi. Karena ini sesuatu yang menyenangkan, ini akan terjadi berulang-ulang selama-lamanya di Valhalla. Hubungan seks di surga ada juga di dalam sejarah Kristen. Tapi khusus ajarannya surganya bidat serentus. Ada pernikahan selama 1000 tahun. Kalau Hindu saya masih tanda tanya. Karena saya belum dapat informasi yang otentik. Apakah Prabu Salwa itu berjumpa di surga di dalam Kakawin Baratayuda itu, meneruskan apakah hanya grepek, rempon, apakah sampai jima, saya nggak jelas. Jadi kalau Hindu masih tanya-tanya. Tapi mengenai seks di surga, ini banyak. Tapi karena dua hal ini menjadi khas. Surga lewat jembatan Titian di Belah 7, Hindu lewat jembatan Wat Okal Akil. Di surga bisa asik masuk, berjumbu, bahkan berhubungan seks. Nah, ini ada memancing kita untuk mengkaji lebih dalam, apakah ini ada pengaruhnya apa tidak. Yang tadi sudah disebutkan oleh salah satu ulama Islam, bahwa Mutazilah mendapat pengaruh dari peradaban, teologi, ajaran-ajaran Hindu. Yang ngomong malah Muslim sendiri tadi. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita ngomong ke pengaruh suatu ajaran, kita harus melihat kemiripan suatu ajaran di dalam teologi yang khusus, bukan kepercayaan umum. Kedua, kita lihat apakah ada komunikasi, latar belakang sejarahnya seperti apa. Apakah kita dengan pihak yang sedang kita kaji ini pernah hidup bersama? Apakah ada dialog yang intensif, perdebatan terus bagaimana? Kalau hanya mengatakan Kristen percaya Tuhan, Hindu percaya Tuhan, wah Kristen dipengaruhi Hindu. Ini kan yang remeh-temeh sekali. Semua agama kepercayaan apapun percaya Tuhan. Setelah mati kita masih hidup lagi di alam yang lain. Banyak yang mempercayai hal ini. Karena ini kepercayaan umum, kita tidak bisa mengatakan secara tegas ini dipengaruhi ini, nggak bisa. Harus melakukan kajian yang lebih dalam. Saya rasa pengantar saya ini cukup sampai demikian. Selebihnya saya kembalikan, serahkan ke Pak Jimmy Jeffrey untuk menampilkan data-data yang lebih bagus. Silakan Pak Jimmy. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang topik pengaruh Hindu. Saya beri judul pengaruh Hindu Aryan Text terhadap kitab suci agama Semitik. Ini sebagai lanjutan dalam pembahasan minggu lalu yang sekaligus menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Madam Ali dalam videonya. Dan yang menarik dalam video dia menggandeng dua pembicara dari dakwah Wais yang sebenarnya lebih sebagai penanggap atau penanya atas presentasi dari Ali.
Jadi dua pembicara dari Dakwah Wise itu sekedar untuk melengkapi presentasi Ali pada YouTube tersebut. Dan semuanya memang in English, dan bagi mereka yang melihatnya itu sebuah hal yang kesan akademik karena in English. Tapi kita harus kritis melihatnya karena yang utama adalah konten dari argumentasi yang disajikan oleh Menam Ali. Dalam pembahasan tersebut, dalam pembahasan tersebut mulai dari poin-poin secara umum tentang hubungan antara Torah, New Testament yang berkaitan dengan relation antara kekristenan dan Judaisme. Seperti biasa, dia mencoba mengambil beberapa poin-poin dari pihak Judaism untuk menyerang kekristenan. Karena memang dia cukup intens membangun komunikasi dengan apologet Judaisme seperti Tovia Singer. Nah, poin-poin umumnya sebelum masuk ke topik yang lebih khusus tentang hubungan antara Bible and Vedas, dia sajikan beberapa poin. Pertama, dia katakan Bible, the Old Testament versus Tanakh, theological polemic. Dalam hal ini berkaitan dengan Messianic discourse. Dia mencoba mengangkat persoalan antara Yudaisme dan kekristenan yang memang sampai saat ini masih berbeda pendapat dalam menafsirkan beberapa teks dalam Tanakh yang notabene sebenarnya sama dengan Old Testament, Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya secara base tekstual nggak ada permasalahan antara kekristenan dan pihak Yudaisme. Dan itu sebenarnya rabi seperti Maimonides akui kekristenan dan Yudaisme tidak ada masalah dengan teksnya, tetapi cuma perbedaan interpretasi. Berbeda justru dengan pihak Islam. Selain berbeda dari aspek teologikalnya, tetapi juga dari aspek tekstualnya. Karena apa? Karena pihak Muslim membangun konsep tentang adanya tahrif atas Bible. Jadi mereka menjudge kitab suci, termasuk Tanakh atau Old Testament, itu sudah korup. Sehingga mereka menyerang, menolak teks-teks tersebut. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar sebenarnya. Nah, jadi kekristenan dengan Judaisme tidak ada masalah dengan teksnya, tetapi pada penafsiran dari beberapa teks, khususnya teks yang berkaitan dengan pembuatan mesianik. Dan itu sebuah sejarah yang panjang. Kekristenan punya poin-poin yang akurat juga menjawab counter dari pihak anti-missionary. Ini ada beberapa referensi saya menuliskan tentang bagaimana dalam sebuah buku menulis Why I'm Christian, tentang seseorang yang bertanya pada rabinya tentang siapakah yang dimaksud dengan hamba dalam Yesaya 53. Dan rabinya tidak bisa membantah secara kuat, tetapi dia hanya tegaskan bahwa but since we Jews don't believe in Jesus, it cannot be speaking about Jesus. Jadi bantahan itu akhirnya lebih pada bantahan dogmatik. Jadi karena Yudaisme menolak Yesus sebagai Mesias, maka otomatis tafsiran Yesaya 53 harus ditegaskan juga bukan bicara tentang Yesus. Jadi ini betul-betul pemahaman dogmatik. Nah, yang menarik sebenarnya di poin kedua dari Ali. Dia katakan gini, Christian Bible, the Old Testament, really inherited, borrowed, adopted the Jewish scripture. Nah, dia mencoba menjudge bahwa
Old Testament atau Old Testament kekristenan itu hanya mewariskan atau meminjam, mengadopsi dari kitab suci Yahudi. Tetapi Ali harus ingat baik-baik bahwa kekristenan awal adalah orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, para murid orang-orang Yahudi. Kekristenan mula-mula pun orang Yahudi. Dan pada saat itu, di abad pertama, mereka sudah menggunakan kitab suci yang ada saat itu, yaitu Tanah. Atau lebih tepat sebagai Hebrew text, atau secara teknis disebut Proto-Masoret. Karena Masoret belum eksis pada masa abad pertama tersebut. Jadi nggak ada masalah kekristenan menerima Old Testament atau Tanah itu. Karena memang pada lahirnya kekristenan itu bagian sebenarnya dari orang Yahudi. Jadi ini sebuah bantahan yang lucu. Karena dia mencoba memposisikan bahwa kekristenan itu berbeda dengan Yudaisme sama seperti Islam. Bahwa jelas kalau dengan Islam ya jelas sangat berbeda. Kenapa? Karena Islam baik Nabi maupun sejarahnya itu disconnect. Tidak ada kaitannya antara sejarah Israel. Jadi Yesus itu bagian dari sejarah Israel, sejarah mesianik. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu bagian utuh. Sedangkan Islam itu betul-betul disconnect, terpisah. Jadi saya kira Ali tidak tepat mengatakan seperti itu. Christian Bible itu hanya Old Testament hanya semacam mengambil bahkan beberapa apologet atau polemikus Muslim menganggap kekristenan tidak punya hak terhadap tanah atau Old Testament, sedangkan yang punya hak adalah Yahudi. Ini saya kira keliru dan kapan-kapan kita akan bahas klaim-klaim seperti ini. Nah, salah satu scholars, ini seorang Yahudi, berdarah Yahudi, Alfred Edesham, itu mendata ada sekitar 456 teks dalam perjanjian lama yang bisa dikaitkan atau memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan Mesianik, dengan Mesias. Itu dalam Pentateuch ada 75, atau dalam Torah, kemudian dalam kitab para nabi dan kitab-kitab sastra lainnya. Jadi sebenarnya ini bagian tak terpisahkan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi saya kira pernyataan Ali ini sangat tidak tepat dan dia berbicara dari standing point sebagai Islam, mau menyamakan posisi Islam yang memang tidak ada connect-nya dengan sejarah Israel. Oke. Kemudian poin Ali yang berikutnya, ya, poin berikutnya saya kira lanjutan tadi yang saya jelaskan. Ini dalam sebuah reference dari buku The Canon Debate, Craig Evans, The Scriptures of Jesus and His Earliest Followers. Ini salah satu subartikel dalam buku tersebut. Dia menegaskan bahwa Yesus sendiri menegaskan bahwa Bible saat itu memiliki variasi tekstual tradisi yang berbeda dan tidak ada masalah. Pada waktu Yesus eksis selain versi Ibrani seperti versi Yunani, Septuaginta. Yesus terbukti dalam beberapa teks, misalnya Markus 7:67 mengutip Septuaginta. Jadi nggak ada masalah. Juga pada masa itu sudah ada Tarkum Aramik, karena memang Aramik akhirnya banyak digunakan pasca pembuangan dari Babel, banyak orang Yahudi yang sudah lupa, sehingga diperlukanlah parafrase dari tanah ke dalam Aramik, maka lahirlah Tarkum Aramik. Dan juga ada Samaritan Pentateuch, jadi pihak Samaria yang punya versi Pentateuch.
versi Torah sendiri. Yang sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan, kecuali cuma 1-2 hal yang sebenarnya bukan hal yang substansi. Oke, nah sekarang bicara tentang intellectuality. Saya mengaitkannya dengan language development. Ali memang menulis buku Ariosemitic Philology yang sekilas saya lihat berbicara tentang kajian filologi, khususnya kaitannya dengan teks Arya dan teks-teks Semitik. Nah, memang Ali punya concern di bidang filologi. Itu berkaitan juga dengan manuskrip. Tetapi yang terjadi, saya melihatnya Ali sudah melebar, jadi sudah meloncat dari domainnya, yaitu ke ranah theological, bahkan ranah polemikal. Kenapa? Karena dia sudah mencampur adukan beberapa kajian filologi yang sebenarnya sebatas kajian tekstual, tetapi kemudian bias karena dia mulai kaitkan dengan posisi dia, standing point dia sebagai Muslim, apalagi dengan semangat apologetiknya untuk membela Islam, lalu melebarlah dengan nada-nada mencoba memberi justifikasi terhadap Islam, dan sebaliknya menyerang kekristenan, termasuk menyerang Bible sendiri. Kalau dalam beberapa kajian kita sebelumnya, kita sudah mengulas bagaimana Ali mencoba mengambil teks-teks, mencari hubungannya, misalnya tentang kata Mesa, yang dikait Mesa itu dalam Kejadian 10, Mesa dan Sefar, lalu diartikan itu merujuk pada Mekah dan Beninda, yang ya salah satu mengulangi poin dari Rabbi Zadia Gaon. Nah, karena ada kemiripan-kemiripan seperti itu, kata Huaka dengan kata Baka, saya kira kita sudah bahas. Jadi Ali sudah terlalu melompat dari beberapa kajian teksnya yang sebenarnya kalau di kajian secara terminologi itu tidak ada kaitannya. Tetapi oleh Ali dikait-kaitkan karena kemiripan bunyi, kiriman teks, dan sebagainya. Padahal kata doa dan dosa itu mirip kan? Dua kata yang hampir mirip, doa dan dosa. Tapi secara terminologi itu sangat berbeda. Oke, nah dalam kajian scholars mengenai intertextuality itu punya kaitan erat dengan language development. Jadi perkembangan bahasa. Misalnya bahasa Ibrani, Hebrew language, itu menurut scholar seperti dalam tulisan Livingstone, Herbert Livingstone, the Hebrew language is highly mixed tongue, the child of several parents. It is the result of fusion of Akkadian, Canaanite, and Aramaic. Jadi sebenarnya bahasa Ibrani ini adalah gabungan highly mixed dari beberapa bahasa. Dan ini sebenarnya juga menjawab beberapa pihak, termasuk dalam Kekristenan sendiri yang punya konsep tentang bahasa suci. Saya kira secara kajian linguistik tidak seperti itu, karena bahasa Ibrani itu tidak turun dari langit, tetapi sebenarnya hasil perkembangan dari bahasa-bahasa lainnya. Nah, sehingga tidak heran banyak leksikal kata-kata dalam bahasa-bahasa lain masuk dalam Ibrani. Jadi sebenarnya masalah hubungan itu enggak is okay. Jadi kalaupun ada kaitan antara Aryan text dengan Semitic language, Semitic text seperti ada dalam Bible, enggak ada masalah. Tetapi yang di sini adalah dalam konteks serapan termsnya pada istilah-istilahnya. Lalu kemudian secara terminologi itu akhirnya dimaknai berbeda penggunanya masing-masing. Jadi saya kira tidak ada masalah serapan seperti itu. Nah, kalau Ali dalam diskusinya seperti dengan Mansur di Dawah Wise, kaitan tentang bagaimana
Ezra yang menulis ulang kitab Perjanjian Lama yang sebelumnya ditulis oleh Jeremiah itu saat di Babel atau pembuangan Babel, lalu katakan Babel itu adalah pusat dari kebudayaan yang ada campur aduk pengaruh Aryan, dan masalah sebatas penggunaan teks pada termsnya, pada istilah-istilahnya. Tetapi Ali meloncat pada pengaruh teologikalnya, ide-ide religiusnya, dan ini saya kira ini sudah tidak fair sebenarnya, karena Ali sudah mencampurkan adukan kajian linguistik dengan kajian teologikal dia, dan lebih ke ranah polemik. Kenapa? Dia seperti mencari-cari kesalahan dalam Bible. Nanti kita lihat bagaimana kita buktikan hal itu. Nah, sebenarnya dalam Quran itu sendiri itu sama seperti Bible. Jadi bahasa Arabik yang digunakan dalam Quran juga tidak pure Arabik. Karena apa? Karena ada serapan dalam bahasa-bahasa lain. Misalnya dalam kajian Arthur Jeffrey, The Foreign Vocabulary of the Quran, ini dia mendata cukup banyak sebenarnya berserapan dari kata-kata Syria, Persia, Abasin, dan sebagainya yang masuk dalam teks Quran. Jadi sebenarnya ini terjadi bukan cuma di Bible, tetapi juga dalam Quran itu sendiri. Seperti White Penny dalam Nelson Illustrated Encyclopedia of Bible Fact, dia katakan for example, the book of Genesis contain many Egyptian expression as well as a few early Akkadianism. Jadi sebenarnya beberapa ekspresi, ungkapan-ungkapan dalam bahasa-bahasa atau dalam budaya lain itu nggak ada hal yang itu nggak masalah sebenarnya. Nah, dari perspektif kekristenan itu nggak ada masalah. Tetapi sebenarnya kalau dari perspektif Islam justru ini sebenarnya bermasalah, dan Ali tidak pernah mengangkat secara fair. Jadi saya menantang Ali, lakukanlah kajian perbandingan secara fair. Jangan hanya menunjuk jari pada Bible. Tetapi secara fair, melihat antara Bible dan Quran bagaimana pengaruh yang ada. Nah, lalu maknai itu. Dalam kekristenan nggak ada masalah. Tetapi bagi Islam, ini justru bermasalah. Kenapa? Karena adanya pemahaman konsep bahwa tulisan dalam Quran itu sudah ada dalam lempeng-lempengan yang ada di surga. Tetapi ternyata tidak hanya bahasa Arab sebenarnya, tetapi ada bahasa-bahasa lain. Jadi ini problema sebenarnya bagi dogmatis Islam sendiri. Kecuali Ali tidak punya konsep seperti itu. Dia seperti para revisionis melihat itu secara alami. Jadi sebenarnya kalau Ali mau fair, dia harus betul-betul membedah secara akademik, full akademik, dan dengan sendirinya tendensi apologetiknya yang sifatnya sangat membela Quran dan menyerang Bible akan problematik juga. Dan apakah dia mau melakukan itu? Kita lihat saja nanti. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lebih ke case study. Ini saya melihat Ali menjadi poin yang berulang-ulang. Saya sudah ikuti dari beberapa postingnya di Facebook, kira-kira 4-5 tahun lalu. Bahkan kalau nggak salah dia pernah tulis di jurnal di tahun 2013. Dan poin tentang Yudhistira dan Elijah, ini dia angkat. Tetapi dia harus ingat, banyak sekali detail narasi sejarah dalam Bible. Lalu dia mengambil secuil, kemudian dia menjudge bahwa ini karena Bible sudah ada pengaruh dari Aryan, pengaruh dari Hindu. Wah, ini saya kira ini cara berpikir scholar mengatakan itu paralelomania.
mencoba mencari paralel-paralel yang sebenarnya tidak paralel secara signifikan. Ada kemiripan seperti Pak Gerate bilang, hanya kemiripan umum, tetapi itu tidak bisa menjustifikasi adanya konsep the borrowing theory atau teori yang meminjam atau saling ketergantungan. Saya kira ini enggak. Nah, tentu kita lihat apakah juga ini berlaku pada Quran. Nanti kita lihat sebentar. Oke, jadi ini poin yang selalu diangkat oleh ahli tentang Yudhistira. Yang katanya ada kemiripan. Dan kalau tidak salah dalam tulisannya di artikel tahun 2013 itu, di salah satu jurnal, dia sangat tegas mengatakan penulis Bible itu sudah dipengaruhi dari pemahaman Hindu itu. Dan ini sangat disayangkan. Dia sudah mengambil kesimpulan yang terburu-buru seperti itu. Oke, mari kita lihat secara detail. Pertama, referensi ini juga yang digunakan oleh ahli dalam kitab Mahabharata yang diterjemahkan oleh Wayan Maswinara. Di sini dituliskan tentang Indra menyuruh Yudhistira naik ke atas kereta kendaraannya. Nah, lalu di bagian berikutnya, dengan menumpang kereta Dewata dalam sekejap Yudhistira sampai ke alam sorga. Saya coba melihat beberapa referensi, ternyata kisah Yudhistira ini naik surga, ini ada beberapa versi. Termasuk versi yang tadi disampaikan oleh Pak Gratia, yang melibatkan anjingnya yang mau Yudhistira juga ikut serta. Jadi saya mendata ada 3 versi tentang Yudhistira yang naik ke surga ini. Tetapi kita akan lihat perbandingannya dengan Bible. Apakah memang itu Bible mengadopsi dari kisah dalam Vedas ini, dalam Mahabharata. Nah, di sini kita catat saja bahwa peristiwa Elijah naik itu dalam berkaitan dengan ada pihak lain, yaitu Dewa Indra dan yang punya kereta, lalu naik ke surga. Nah, sekarang kita lihat dalam ini versi yang kedua. Dalam saya katakan ada 3 versi. Nah, sekarang kita lihat Elia dalam Alkitab. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Nah, di sini hanya dikatakan menaikkan Elia ke surga. Apakah naik dengan kereta atau tidak? Ternyata tidak menjelaskan apakah dia naik kereta. Hanya menyebut ada kereta saat itu. Itu dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ini kalau orang melihat sekilas, memang sepertinya dia naik kereta berapi dan kuda. Tetapi dalam teks ini belum tentu. Karena dalam data lain, kuda berapi maupun kereta berapi ini adalah tanda kemuliaan sorga. Jadi keberadaan malaikat-malaikat sorga. Eksistensi malaikat sorga hadir saat itu. Dan naiknya Elia, kalau kita lihat berbandingan dengan Yesus yang naik, juga Henok, ini tidak memerlukan media untuk dikendarai atau naik kereta. Jadi ini terlalu cepat kita langsung mengatakan bahwa Elia itu naik di kereta. Nah, pertanyaannya dia naik kereta atau naik kuda? Atau seperti apa? Ini tidak begitu jelas. Namun yang ayat 1 menegaskan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Eli ke surga. Hanya dikatakan menaikkan Eli ke surga, terangkat. Nah, ini cuma imajinasi dari ahli saja. Oh, dia naik di kereta. Nah, kalau kita coba bandingkan tadi dalam kisah
dalam Vedas tadi, dalam Mahabharata, itu ada Nabi Indra. Lalu dikatakan Yudhistira naik di situ. Nah, poin figur penting seperti Nabi Indra itu tidak ada dalam Bible. Kalau dia dikatakan ada satu tokoh yang bahkan dikatakan mengendarai atau menjadi size atas kereta itu, nah itu mungkin bisa dikatakan mirip, tetapi tidak ada. Jadi ini saya kira sebuah kesimpulan yang gegabah. Nah, di sini dikatakan ketika Elisha melihat itu, maka berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Jadi merujuk pada kereta dan orang-orang yang berkuda. Jadi ini sifatnya jamak. Jadi sifatnya sebenarnya menggambarkan eksistensi malaikat. Dan tidak secara tegas bahwa dia naik dalam kereta itu. Oke, nah sekarang hal yang menarik. Saya nggak tahu apakah Ali tahu data ini atau tidak. Dia mencoba menyerang kekristenan. Tetapi perhatikan data dalam tradisi Islam, termasuk yaitu dalam Al-Tabari. Ini tradisi yang cukup tua. Jangan bandingkan dengan Ibnu Katsir ya, karena sudah sekian tahun. Walaupun akhirnya banyak polemik Islam yang mengambil rujukan dari Ibnu Katsir. Tetapi Tabari referensi awal dibanding Ibnu Katsir yang sudah beberapa tahun kemudian. Termasuk dalam Tabari dan beberapa kitab-kitab lainnya yang menyebutkan tentang Ishak sebagai anak yang akan dikorbankan, bukan Ismail. Nah, dalam The History of Tabari, itu pada volume 3 dikatakan gini. While Elisha was calling out, "Oh Elijah, what comment do you have for me?" That was the last they saw him. God covered him with feathers clothed within fire and stopped for him the pleasure of food and drink. He flew with the angels, become human, angelic, early, heavenly. Nah, di sini jelas sekali ada kemiripan dengan narasi dalam Bible. Jadi Elia dalam History of Tabari ini di bagian berikutnya, when Elijah was in the village, that word mentioned to him at the place he was command, a state of fire approach. Kuda berapi mendekatinya sampai berhenti di depan dia. Nah, ini jelas ada kemiripan dengan Bible. Dan memang ini banyak referensi dari tradisi Islam, rujukannya dalam Bible. Walaupun banyak yang berbeda juga, karena dalam tradisi Islam ada beberapa yang mengambil dari Jewish Apocryph dan sebagainya. Nah, yaitu pembahasan tersendiri. Nah, jadi poinnya sebenarnya apa yang Ali permasalahkan bahwa dianggap kisah Elia dalam Alkitab itu adopsi terhadap ajaran Hindu tentang Yudhistira, maka hal yang sama sebenarnya juga berlaku pada Islam. Sayang Ali tidak memperhatikan data dalam Islam itu sendiri. Dia hanya sibuk mencari kelemahan dalam kekristenan. Dan itu sudah dilakukan beberapa kali dalam videonya. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana dia mengaitkan tentang konsep inkarnasi. Yang ternyata itu berbeda karena dalam Hindu mengenal konsep reinkarnasi. Yaitu inkarnasi yang berulang-ulang dalam wujud avatar. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan dalam kekristenan. Oke. Selanjutnya, ini data dari Abdullah Yusuf Ali Commentary yang menyebut tentang Elia yang terangkat dalam badai ke surga. Yusuf Ali menyebut rujukan dalam Old Testament tentang Elia terangkat ke surga.
Dan ini Yusuf Ali mengutip, mengindikasikan sebenarnya tidak ada masalah bagi Yusuf Ali terhadap kisah yang ada dalam Old Testament. Tidak ada koreksi oleh Yusuf Ali. Jadi Islam scholar sendiri tidak ada masalah sebenarnya tentang kisah itu. Kemudian bagaimana sebenarnya Elia itu sendiri? Seperti Pak Grati katakan, memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Elia itu mati, ada kuburnya. Tetapi dalam tradisi awal umumnya mengatakan bahwa Elia itu naik, dan yang menariknya ada juga pemahaman bahwa sebenarnya Elia itu atau Nabi Ilyas bin Ibn Yasin itu dia tidak mati. Dia ada di dunia saat ini. Nah, mereka menyamakan dia sama dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini memang sangat fenomenal karena dikatakan dalam tradisi Islam, ajaran Islam, dia nabi di segala zaman, ada melintasi waktu. Jadi Nabi Ilyas ini juga seperti itu. Jadi sebenarnya banyak perbedaan pendapat dalam Islam tentang ini, tetapi dalam data-data awal semuanya umumnya merujuk seperti dalam kisah Bible. Dan apakah akhirnya tradisi awal-awal itu juga dipengaruhi oleh Hindu? Silakan Ali jawab tentang hal itu. Oke, sekarang feedback-nya. Kita coba kembalikan pendekatan Ali ke dia. Ini tulisan menarik dalam tulisan Arvind Sharma, The Eternality of the Vedas and the Quran, a Comparative Study. Dia menulis adanya kemiripan dari pengajaran dalam Hindu dan Quran. Itu dia mengambil contoh tentang ajaran tentang Quran ini seperti sudah diulas Pak Gratia tentang mutasi lah. Dan menurut Arvind Sharma ini ada kemiripan juga dengan tradisi Islam yang menyatakan Vedas itu kekal. Nah, kekristenan tidak punya pemahaman seperti ini. Nah, apakah konsep itu diadopsi oleh dalam teologi Islam itu diadopsi dari ajaran Hindu? Ya, silakan Ali mengulasnya, menjawab tulisan ini. Kemudian terakhir sebagai kajian pembanding, ya, dalam tulisan dari scholars Johnny Chung dalam tulisannya terbitan Leiden University and Borrowings in the Quran and Pre-Islamic Arabic. Dia mencoba membandingkan teks-teks Quran dengan teks-teks Iran kuno. Jadi Iran dikenal juga dengan ajaran Zoroastrian, itu ajaran kuno yang ada di Iran atau Persia, yang sebenarnya kalau dilihat perbandingan peta justru lebih dekat dengan Babel. Jadi Babel itu daerah Irak sekarang bersebelahan dengan Persia pada masa itu atau Iran masa kini. Nanti berikutnya ke arah timur, kemudian India. Jadi sebenarnya lebih banyak pengaruhnya sebenarnya teks-teks Iran tersebut. Dan dalam kajian Cheung ini, dia mendata beberapa kemiripan kata-kata, bahkan ada kemiripan konsep. Nah, data yang menarik yang sebenarnya silakan Ali coba kaji lebih lanjut supaya fair ya, dia tidak hanya membahas Bible, tetapi Quran juga kaitannya dengan teks-teks kuno. Misalnya penyebutan malaikat Harut Marut. Dan itu cukup mirip dengan teks dalam Zoroastrian tentang eksistensi Harut dan Marut. Namanya mirip-mirip. Dan beberapa teks lainnya. Saya kira ini menjadi PR bagi Ali untuk melakukan kajian yang fair, membandingkannya secara seimbang. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Gracia dan Pak Jimmy Jeffrey yang sudah menyampaikan pemaparan materi pada malam hari ini.